kembali bersama Suntar di Bengkel Kalkulus. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi kuadrat. Di buku Kalkulus Purcell, di situ fungsi kuadrat tidak mendapat penekanan terlalu banyak, tetapi saya khusus membahas ini untuk sekaligus mereview ya, dan juga fungsi kuadrat salah satu fungsi yang penting khususnya dalam permodelan. Di Bengkel Mafia, saya juga ada bahas mengenai fungsi kuadrat, tetapi di video ini saya akan bahas dengan perspektif yang agak berbeda, sehingga teman-teman nanti bisa membandingkan dengan video di Bengkel Mafia, tetap akan mendapat lebih lengkap ya kalau menonton keduanya. Nah, pendekatannya kalau di sini saya akan mulai daripada grafik yang sederhana ya, yaitu fungsi kuadrat yang paling sederhana, Y sama dengan X kuadrat. Nah, tentu saja kita tahu bahwa bentuk daripada grafik ini itu adalah bentuk yang mangkok ya. Nah, tetapi bentuk mangkok ini bisa saya perlebar, bisa saya persempit gitu ya. Nah, untuk memperlebar dan mempersempit itu caranya adalah di depannya ini saya kalikan dengan suatu angka, yaitu dikalikan dengan A. Maka bentuk yang tadinya sederhana sekarang bentuknya menjadi lebih umum, yaitu Y sama dengan AX kuadrat. Ketika A-nya ini lebih besar dari 0 ya, maka bentuknya itu nanti akan senyum seperti ini ya. Bisa dicoba kalau teman-teman menggunakan programming atau apps ya, apps matematik, lalu teman-teman memasukkan angkanya akan bentuknya seperti ini. Nah, di sini perhatikan ada satu titik minimum. Jadi ada jendolan di bawah ini ya, ada satu titik paling bawah, titik minimum. Sedangkan kalau A-nya ini negatif, maka teman-teman akan mendapatkan ada satu titik maksimum di atas ini. Dan bentuknya ini sedih gitu ya. Nah, bagaimana kalau A-nya sama dengan 0? Kalau A-nya sama dengan 0, berarti kan Y sama dengan 0, yaitu bukan lagi fungsi kuadrat, itu fungsi konstan, atau dengan kata lain Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Jadi kita nggak bahas A sama dengan 0 ya. Nah, bentuk ini, AX kuadrat, ini saya bisa lakukan translasi ya, transformasi grafik dengan menggeser X-nya dan menggeser Y-nya dengan cara X-nya saya substitusikan dengan M, saya geser ke kanan sejauh M satuan, Y-nya juga saya geser ke atas sebesar N satuan, maka kita akan dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Perhatikan bahwa ya, ketika Y-nya ini min N, maka dia digeser ke atas sejauh N. Ketika X-nya ini di dalamnya saya min M, dia akan digeser ke kanan sejauh M ya. Nah, ini N-nya saya pindahkan ke kanan menjadi seperti ini. Maka ini menjadi bentuk standar di mana saya akan bahas. Berbeda dengan pendekatan di Bengkel Mafia, saya lebih banyak fokus kepada bentuk ini. Sekarang saya akan fokus kepada bentuk Y sama dengan A dikali X dikurang M kuadrat tambah N. Nah, perhatikan bentuk ini adalah bentuk umum. Nah, kalau kita lihat ya, apa kaitan antara A, lalu M dan N ini sebenarnya titik apa? Kita bisa lihat di sini. Jikalau ada suatu grafik di mana di awalnya adalah Y sama dengan 1 kali X kuadrat atau Y sama X kuadrat seperti ini ya, maka bentuknya kita dapat seperti ini grafiknya. Nah, sekarang bagaimana kalau A-nya kita ubah? Ketika A-nya ini saya ubah jadi 2, nah ternyata makin sempit. Ketika A-nya saya ubah jadi 3, Y sama 3X kuadrat lebih sempit. Y sama dengan 4X kuadrat lebih sempit lagi. Nah, ini kalau saya kecilkan, dia makin lebar ya. Kalau A-nya 0, makin lebar. 0,2 makin lebar. 0 garis ya. Ketika mulai negatif, mulai di bawah. Nah, negatif 1X kuadrat gini. Negatif 2X kuadrat makin sempit lagi. Negatif 3 ya. X kuadrat makin sempit. Jadi, A ini mempengaruhi bentuk sekaligus kelebaran dari si fungsi kuadrat ini. Perhatikan, ini adalah min 3X kuadrat, ini adalah 3X kuadrat. Jadi sama, cuma bedanya atas dan bawah. Ini adalah min 2X kuadrat di bawah, ini adalah 2X kuadrat di atas. Bentuknya sama, hanya bedanya dia ada di atas dan di bawah. Kayak saling dicerminkan ya. Oke, ini adalah bentuk yang umum di mana A-nya kalau kita ubah-ubah nilainya, kita dapatkan seperti kesimpulan kita tadi. Nah, bagaimana kalau kita lakukan transformasi grafik dengan melakukan pergeseran? Nah, ini kalau misalkan saya buat grafik yang sama. Y sama dengan X kuadrat, di mana A-nya ini adalah 1 ya.
Jadi Y sama dengan 1 kali X kuadrat. Ini grafik yang paling sederhana, yang paling simpel di sini. Nah, sekarang bagaimana kalau saya geser dengan bentuk seperti ini? Jadi M-nya ini saya munculkan, ini kan M-nya 0 ya. Jadi X dikurang 0 ya, lalu N-nya 0, ya A-nya lalu 1, ya berarti Y sama X kuadrat. Sekarang M-nya ini, A-nya tetap 1 dulu ya, jadi ini 1, jadi ini tinggal X kurang M kuadrat tambah M. Nah, M-nya kita coba ubah ya, kita akan lihat apa hasilnya. Dari sini ketika M-nya saya perbesar, tadinya 0 menjadi 1, ternyata titik minimumnya ini itu geser ke kanan 1 satuan. Ketika jadi 2, dia geser ke kanan 2 satuan. Ketika jadi 3, X kurang 3, dia geser ke kanan 3 satuan. Ketika min, di sini minus ya, minus 3, jadi X min 3, jadi X plus 3, geser 3 satuan ke kiri. Bagaimana dengan N-nya? N itu adalah menaikkan ke atas, kalau dia plus 1, 1 satuan ke atas, plus 2, naikin 2 ke atas. Kalau min 2, berarti turun 2 ke bawah. Ya. Jadi N ini menggeser dalam arah sumbu Y. M ini menggeser dalam arah sumbu X. Nah, anggaplah misalnya M-nya 3, N-nya 2. Nah, ini kalau A-nya saya ubah, seperti tadi di sini, dia akan makin menyempit, makin melebar, tetapi perhatikan, titik ini tidak berubah. 3,2. 3,2. Jadi, M-nya 3, N-nya 2. Ketika saya tidak ubah, saya ubah A-nya saja, maka grafiknya akan mengalami pelebaran dan penyempitan. Lalu dia akan berubah tadinya senyum menjadi sedih gitu ya. Tadinya itu adalah titik minimum, lalu menjadi sedih itu titik maksimum. Maka M dan N ini itu adalah titik balik daripada kurva. M dan N ini adalah titik stasionernya. Atau dalam hal ini berarti titik minimumnya ya. 3,2 itu yang paling bawah. 3,2. Oke. Jadi dari grafik ini ya, kita bisa simpulkan setiap fungsi kuadrat, kalau saya bisa ubah ke bentuk ini, maka saya bisa tahu titik puncaknya. Titik puncaknya atau titik stasionernya atau titik baliknya atau dalam hal ini adalah titik minimumnya ya. Dengan cara kita mengubah ke bentuk ini. Jadi kita akan banyak berurusan dengan bentuk ini ya, supaya kita bisa lihat sifat-sifat apa saja yang akan muncul ya ketika kita menganalisis bentuk seperti itu. Nah, pertama-tama ya, setelah tadi kita sudah dapatkan ya, saya bisa tuliskan M-nya adalah XS. Lalu N-nya ini adalah YP. Kenapa XS? Kenapa YP? Berarti kan XS YP ini kan adalah titik stasionernya ya. Atau kalau kurva ini saya bagi menjadi 2 sama besar, jadi garis bagi ini itu seperti cermin atau sumbu simetrinya. Makanya titik X ini adalah X simetri. XS ya, X simetri. Jadi itu garis simetri yang membagi kurva ini jadi 2 yang bentuknya sama dan sama besar. YP ya, itu adalah koordinat ini ya, koordinat puncaknya atau koordinat minimumnya atau koordinat titik baliknya ya atau titik stasionernya. Maka disebut YP. Jadi XS, YP itu adalah titik stasionernya atau titik baliknya. Nah, perhatikan bentuk ini kalau saya jabarkan ya. Saya buka kuadratnya. Jadi X kuadrat dikurang 2XS kali X tambah XS kuadrat plus YP. A-nya kalikan masuk ya. Kalikan masuk semua. Maka saya akan dapat bentuknya seperti ini. Nah, teman-teman kalau perhatikan bentuk itu ya. Bentuk itu adalah bentuk yang sebenarnya kita kenal ya. Dari sini kita akan coba bandingkan dengan bentuk yang ada di awal sini. Jadi bentuk ini AX kuadrat, ini ada AX kuadrat. Lalu ini ada min 2A kali XS kali X. Perhatikan ini ada X. Berarti min 2AXS itu sama dengan B. Ya. Dengan demikian, saya dapatkan XS adalah min B per 2A. Jadi bagaimana mencari titik puncaknya? Atau mencari titik baliknya? Atau titik stasionernya? Maka koordinat X-nya itu adalah min B ini per 2A. Kita dapat ini ya. Nah, sekaligus juga ya, perhatikan yang sebelah kanan ini. A kali XS kuadrat tambah YP. Ini ternyata sama dengan C kan? Lihat kalau kita samakan bentuknya. Samakan bentuk ini dengan bentuk ini, maka AX S kuadrat tambah YP harus sama dengan C. Maka dengan demikian, kita dapatkan seperti ini.
AX kuadrat tambah YP sama dengan C, ya, maka YP sama dengan C dikurang ini, AXX kuadrat. Nah, XX kuadrat ini apa? XX-nya adalah ini, min B per 2 saya masukkan, di kuadrat, jadi minusnya di kuadrat jadi positif, B kuadrat, bawah 2A di kuadrat, 4A kuadrat. 4A kuadrat ini ada A dikali ya, jadi habis, jadi apa? Jadi B kuadrat per 4A saja. Perhatikan C-nya ini, kita juga samakan penyebutnya supaya bisa dipecahan, saya kalikan 4A per 4A. Dengan demikian, 4AC dikurang dengan B kuadrat dibagi 4A. Nah, ini kalau saya mau balik atasnya yang menjadi B kuadrat kurang 4AC, saya harus kalikan dengan min 1. Karena min 1 kali B kuadrat, min B kuadrat. Min 1 kali min 4AC plus 4AC. Jadi bentuk bawah sama atas sama saja, hanya kita mengubah bentuknya, ya. Nah, dari bentuk ini, ya, sekarang kita akan coba menganalisis, ya, kesimpulan apa saja yang kita bisa dapat dari sini. Pertama-tama, ya, ketika B kuadrat min 4AC-nya lebih besar dari 0, jadi yang di atas ini nih, B kuadrat min 4AC, sebut saja itu adalah diskriminan, D-nya, B kuadrat min 4AC, supaya memudahkan kita menganalisis ya. Jadi sebut aja B kuadrat min 4AC adalah D. Kalau yang di atas ini, D-nya lebih besar dari 0, lalu A-nya yang di bawah ini lebih besar dari 0, berarti positif dibagi dengan positif, ada negatif. Berarti YP-nya negatif. Maka gambarnya bagaimana? Ingat, A itu apa? Senyum. Ya. YP ini apa? YP itu adalah koordinat secara sumbu Y untuk titik puncaknya ini nih. Ya. Atau titik minimum atau titik baliknya atau titik stasionernya. Jadi karena dia negatif, berarti dia harus agak turun ke bawah kan? Jendolannya ini harus di bawah. Maka ketika D-nya lebih besar dari 0, A-nya lebih besar dari 0, dia senyum, tetapi titik puncaknya itu ada di bawah sumbu X karena dia negatif YP-nya. Dengan demikian, dia memotong memotong sumbu X di 2 titik. Sekali lagi, kurva kuadrat ini, fungsi kuadrat ini memotong sumbu X di 2 titik. Oke, sekarang begini. Bagaimana kalau atasnya ini negatif? B kuadrat min 4AC, D-nya ini ya, lebih kecil dari 0. Lalu yang bawahnya A-nya ini lebih besar dari 0. Atas negatif, bawah positif. Negatif dibagi positif, negatif. Negatif kena dengan negatif lagi, jadi positif YP-nya. Nah, maka secara gambar bagaimana? Ingat A lebih besar dari 0, tadi kita sudah bahas di sini. Dia bentuknya senyum. Tapi posisi titik puncaknya ini yang di bawah ini, titik ujungnya, positif, berarti dia harus agak ke atas. Maka kurvanya senyum, tetapi dia melayang ke atas begini, karena titik ujungnya ini, YP-nya adalah positif. Perhatikan kalau bentuknya seperti ini, dia tidak menyentuh, tidak memotong sumbu X. Jadi kurva kuadrat ini, dia akan naik terus ya, lalu dia akan naik terus ke sana gitu ya. Tetapi kurva berwarna hijau ini, tidak pernah menyentuh sumbu X ini. Bagaimana kasus yang ketiga? Atasnya positif, nih D-nya lebih besar 0, bawahnya negatif. Positif bagi negatif, negatif, negatif kena lagi dengan negatif, positif. Ingat A lebih kecil dari 0 apa? Sedih. Tetapi dia harus positif, titik maksimumnya atau titik puncaknya, berarti dia agak ke atas. Maka kalau kurvanya seperti ini, sudah pasti dia memotong sumbu X di 2 titik. Ya. Lalu kemungkinan satu lagi, atasnya negatif, dibagi dengan A-nya di bawah juga negatif. Negatif bagi negatif, positif. Positif dikali dengan negatif di sini, negatif YP-nya. Ya, maka ini YP-nya negatif. Ini saya lupa tulis ya, YP-nya negatif. Perhatikan kalau A lebih kecil dari 0, ya, itu sebabnya dia akan sedih. Tetapi karena ini YP-nya tadi sudah kita analisis dan negatif, berarti dia harus turun ke bawah nih. Puncaknya harus di bawah. Ya. Nah, kasus ini artinya kurva ini tidak pernah menyentuh atau tidak pernah memotong sumbu X. Nah, ada satu lagi ya, kemungkinan yaitu apa? Ketika atasnya 0. Ketika atasnya 0, D-nya 0 ini, 0 dibagi apapun, berarti YP-nya 0 kan? Artinya apa? Artinya dia akan, YP-nya itu akan di sini, menyentuh sumbu X di satu titik. Kalau A-nya lebih besar 0, berarti senyum. Senyum tapi ujungnya itu, titik puncaknya itu menyentuh
satu titik di sumbu X. Menyinggung ya, menyinggung satu titik. Kalau A-nya lebih kecil dari 0, dia akan sedih gitu bentuk kurvanya, tapi akan menyinggung atau menyentuh di satu titik saja terhadap sumbu X. Oke, kita sudah dapat ya beberapa poin yang penting ini ya. Maka kita bisa membuat ya kesimpulan dari analisis kita tadi. Nah, sekarang pertama-tama kita lihat ya kesimpulannya. Ketika ya diskriminannya tadi lebih besar dari 0 nih, D-nya lebih besar 0, D-nya lebih besar 0, maka sudah pasti dia akan memotong sumbu X. Perhatikan ini. Perhatikan ini ya. Dia akan memotong sumbu X di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik kalau D-nya lebih besar dari 0. Kalau B kuadrat min 4AC-nya lebih besar dari 0. Tapi, kalau D-nya 0, seperti kasus ini yang paling bawah, meskipun A-nya ada 2 kemungkinan, dia kasusnya hanya akan menyentuh di satu titik. Menyinggung istilahnya ya, menyinggung sumbu X di satu titik. Bagaimana kalau D-nya lebih kecil dari 0 nih? B kuadrat min 4AC lebih kecil dari 0. D lebih kecil dari 0. Maka kasusnya ya, dia akan tidak memotong, tidak menyentuh sumbu X. Seperti ini dan seperti ini. Tetapi ini ada 2 istilah. Ketika tidak menyentuh atau memotong sumbu X seperti ini, kalau A-nya lebih besar dari 0, ya, ini kan senyum kan, berarti kurvanya kayak melayang ke atas begitu. Tidak menyentuh sumbu X. Ini dikatakan nilai Y-nya itu selalu positif. Maka definitely positif gitu ya. Nah, kalau A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya ini, maka nilai Y-nya untuk kurva kuadrat ini selalu di bawah sumbu X, atau dengan kata lain nilai Y-nya definite negatif. Ya, ini kesimpulan yang bisa kita dapatkan ketika kita menganalisis bentuk ini. Jadi menarik ya, berbeda dengan pendekatan saya di dalam bengkel mafia, saya langsung fokus kepada bentuk ini. Nah, sekarang kita melihat beberapa contoh. Yang pertama adalah misalkan Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X kurang 1. Nah, ini kita bisa ubah ya dengan memakai bentuk standar atau bentuk dasar ini. Jadi duanya saya faktorkan keluar dulu untuk yang ini min 1 tetap di sini ya. Ini duanya saya keluarkan jadi X kuadrat tambah 2X. Perhatikan dalamnya, X kuadrat tambah 2X saya bisa melengkapi kuadrat. Teman-teman bisa menonton video saya yang lain mengenai melengkapi kuadrat. Saya juga ada membuat animasinya ya. Apa yang dimaksud dengan melengkapi kuadrat dengan gambaran atau metode geometris ya. Di sini saya tambahkan 1, saya kurangin 1. Mengapa tambahkan 1? Karena tengahnya ini saya bagi 2 ya. Tambahkan 1. Nah, X kuadrat tambah 2X plus 1 ini sudah bentuk kuadrat sempurna. Tapi kan nggak boleh ubah soal kan. Maka di sini ada min 1-nya. Nah, yang ini X kuadrat tambah 2X plus 1 itu menjadi X plus 1 kuadrat. Min 1 tetap di sini. Perhatikan 2-nya saya kalikan masuk lagi. Menjadi 2 kali X plus 1 kuadrat, 2 dikali min 1, min 2. Nah, yang luar min 1. Min 2, min 1 jadi min 3. Perhatikan bentuk ini sudah menjadi bentuk yang kita inginkan. Maka, ya, X plus 1 supaya di sini jadi minus, maka ini minus min 1 ya. Dengan demikian, min 1 adalah XS-nya, min 3 adalah YP-nya. Itu kesimpulan yang kita dapatkan. Sehingga titik puncaknya untuk grafik Y sama 2X kuadrat plus 4X min 1 atau titik baliknya atau titik stasionernya itu adalah min 1, min 3. Nah, kita coba lihat soal yang lain ya. Misalkan diketahui ada suatu fungsi kuadrat titik balik optimumnya 1,2. Jadi titik puncaknya itu 1,2. Lalu kurva fungsi kuadrat ini dia melalui 0,6. Nah, bagaimana mencari fungsi kuadratnya? Nah, kita bisa menggunakan bentuk yang tadi di awal ya, yaitu Y sama dengan A dikali dalam kurung X kurang X kuadrat tambah YP. Nah, perhatikan XS-nya sudah diketahui, yaitu 1 nih. Masukkan ke sini 1. Lalu YP-nya juga sudah diketahui, yaitu 2. Masukkan ke sini. Nah, tetapi ada problem, kita belum tahu A-nya. Ini kan 1,2 baru titik puncaknya atau titik ujungnya ini kan. Tetapi kan kelebarannya kan bisa saja dia lebar, bisa saja sempit atau sangat sempit. Nah, itu yang menentukan nilai A-nya. Bagaimana mendapatkan nilai A-nya? Oh, ada data nih, 0,4. Kita bisa pakai nih. Ketika 0,6 ya. Kita bisa pakai data ini. Ketika X-nya 0, lalu di sini Y-nya adalah 6, ini pasti memenuhi persamaan matematik ini. Maka kita dapatkan 6 sama dengan A plus 2
A-nya harus 4. Berarti fungsi kuadratnya Y sama dengan A-nya 4, lalu dalamnya X kurang 1, lalu kuadrat plus 2. Ini adalah fungsi kuadratnya. Ini bisa kita buka, kita jabarkan menjadi bentuk seperti ini. Tetapi sampai ini pun sudah benar. Oke, nah sekarang kita akan melihat contoh dan analisis yang lain. Dari kesimpulan sebelumnya ya, kita sudah dapatkan bahwa YP ya, atau Y titik puncaknya, koordinat Y-nya ya, itu adalah min, atasnya B kuadrat min 4AC diskriminan dibagi dengan 4A. Ini saya dapatkan dari suatu kurva kuadrat yang paling sederhana, Y sama X kuadrat, lalu kemudian saya melakukan proses yang sudah kita bahas di video sebelumnya, khususnya di bengkel kalkulus, yaitu transformasi grafik ya. Jadi saya geser titik puncaknya ya, maka saya dapatkan kesimpulan ini. Ya, diskriminan lalu hubungannya dengan A-nya ya. Dari sini ya, saya bisa dapatkan kapan dia memotong sumbu X, kapan dia hanya menyinggung sumbu X di satu titik, atau kapan dia tidak memotong sumbu X atau menyentuh sumbu X gitu ya, ketika diskriminannya lebih kecil dari 0. Dan ini nanti akan ada dua kemungkinan, definite positif dan definite negatif. Nah, kasus yang pertama ini sama kasus yang kedua, kalau teman-teman perhatikan ya, ini adalah kasus di mana kurva fungsi kuadrat itu ya memotong atau menyentuh sumbu X. Ya, jadi kasus 1 dan kasus 2. Kita mau fokus kepada 2 itu. Jadi ketika kasus 1 diskriminan lebih besar 0 dan kasus 2 ini ya, yaitu ketika diskriminan sama dengan 0, ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Kalau yang ini akan menyentuh sumbu X atau menyinggung sumbu X di 1 titik. Ya. Nah, kita tahu bahwa titik potong suatu grafik ya dengan sumbu X itu terjadi ketika Y-nya 0. Jadi pada waktu dia memotong atau menyentuh sumbu X ya dengan dua syarat ini atau dua kondisi ini ya, maka dengan demikian fungsi kuadratnya itu saya sedang lakukan di mana Y-nya saya masukkan nilai 0. Dan kasus ini adalah kasus di mana kita mencari persamaan kuadrat sebenarnya. Bentuknya menjadi bentuk persamaan kuadrat. Perhatikan ini, Y sama X kuadrat plus BX plus C ya. Ketika Y-nya adalah 0, maka ini menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat atau kurva fungsi kuadrat yang dimana kita mau cari nilai X-nya, sehingga itu adalah kondisi di mana titiknya adalah titik potong dengan sumbu X. Nah sekarang seperti yang saya bahas ya sebelumnya, saya tidak akan pakai bentuk ini, tapi saya akan ke bentuk ini. Nah perhatikan bentuk ini, Y sama A dikali dengan X min XS kuadrat plus YP. Karena kita ingin mencari titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya ini kita harus masukkan nilai 0. Dengan demikian, saya dapat bentuknya seperti ini. Jadi A dikali ini ya tambah YP sama dengan 0. A dikali X kurang X kuadrat sama dengan min YP ya. Lalu saya kalikan 1/A, saya kalikan 1/A, berarti sebelah kanan sekarang sudah menjadi bentuknya dibagi A. Nah ini ada kuadrat, maka X dikurang XS, ini akar, hati-hati ada plus minus. Nah ini min XS ya, sebelah kiri saya tambahkan XS, sebelah kanan tambahkan XS, maka menjadi seperti ini. Jadi untuk mencari nilai X ini, atau untuk mencari titik potong ya, fungsi kuadrat itu dengan sumbu X, di mana Y-nya itu 0, maka saya dapatkan bentuknya menjadi seperti ini. Ya. Perhatikan ini, mungkin teman-teman akan mengenal ya, bentuk seperti ini sebenarnya pernah kita temui. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke contoh. Ketika ya ada soal seperti ini, X kuadrat dikurang 4X plus 4 sama dengan 0, lalu kita cari solusinya. Untuk mencari solusi ini kan sebenarnya adalah fungsi kuadrat di mana Y sama dengan X kuadrat kurang 4X plus 4 di mana Y-nya adalah 0. Kasus ini. Jadi titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu X. Maka dia menjadi persamaan kuadrat, bukan lagi fungsi kuadrat. Nah, ketika kita cari X-nya, nanti X-nya itu adalah titik potong Y sama dengan fungsi kuadrat ini ya, yang memotong sumbu X ya. Oke. Nah, sekarang caranya adalah coba kita menggunakan ini XS-nya ya. Jadi lihat dulu ini sebagai fungsi kuadrat Y sama dengan ini, maka titik puncaknya XS-nya itu adalah min B per 2A yang tadi kita sudah dapatkan di pembahasan sebelumnya ya. Jadi min 4 dibagi dengan 2 dikalikan koefisien X kuadrat 1.
Min 4 jadi plus 4 dibagi 2 jadi 2. Jadi XS-nya adalah 2. Nah, untuk mencari YP ini ya, saya bisa menggunakan rumus ini. Atau kalau enggak, paling mudah XS-nya ini saya masukkan ke sini, ke fungsi kuadrat ini. Ya, hati-hati jangan masukin ke sini ya. Karena XS itu adalah titik puncak daripada fungsi kuadratnya. Jadi 2 ini harus dimasukkan ke Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4. Ya. Jadi ketika itu dimasukkan ke X kuadrat dikurang 4X plus 4, di mana X-nya saya ganti dengan 2, maka saya dapat Y-nya kan. Nah, Y-nya adalah ini. YP sama XS kuadrat min 4X plus 4, di mana X-nya adalah 2, ya. Saya dapatkan 4 kurang 8 tambah 4. Ternyata ini pas ya, kebetulan ini adalah 0 ya. Dengan demikian, saya akan dapatkan apa? Saya akan dapatkan dengan rumus ini, X sama dengan XS-nya adalah 2 plus minus akar ya, YP-nya saya masukkan 0, saya dapat X-nya adalah 2. Dengan demikian ya, solusi untuk persamaan kuadrat ini itu adalah X-nya sama dengan 2. Jadi ini adalah cara ya di mana saya menggunakan bentuk dari ini ya, A dikali X min XS kuadrat tambah YP. Jadi saya harus mencari titik puncaknya untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Oke, nah sekarang ada kasus yang kedua. Misalkan Y sama dengan X plus 1 kuadrat kurang 4. Lah ini sudah bentuknya adalah bentuk di mana fungsi kuadrat yang sudah kita sedang bahas ya. Nah, cari titik potong dengan sumbu X-nya. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu X ini, ingat Y-nya 0 kan? Berarti Y-nya ini 0, maka kita dapat X plus 1 kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman bisa ya menggunakan cara ini ya. Jadi dari fungsi kuadrat cari dulu XS-nya, lalu kemudian cari dulu YP-nya ya, lalu kemudian pakai rumus ini. Bisa juga gitu ya. Itu nanti akan ketemu titik potong dengan sumbu X-nya. Tetapi kalau dari sini ternyata ini sudah gampang, ya udah. Berarti min 4 ini saya tambahkan 4, sebelah kanan juga tambahkan 4 menjadi seperti ini. Tinggal di akar ya, maka X plus 1 sama dengan plus minus akar 4, jadi plus minus 2. Maka dengan demikian, X sama dengan min 1 plus minus 2. Min 1 plus 2, 1. Min 1, min 2, min 3. Jadi bisa langsung ya, karena bentuknya ini sudah sederhana. Apalagi kalau Y sama dengan 0, tinggal kita pindah ruaskan, lalu kita dapatkan. Atau dari awal, dari fungsi kuadrat ini, teman-teman mau cari dulu XS-nya, cari YP-nya, lalu pakai rumus ini juga bisa didapatkan. Ya. Nah, kembali yang tadi saya bilang, bentuk ini mungkin teman-teman pernah lihat atau kenal ya. Ini XS apa tadi? Min B per 2A. Jadi saya bisa tuliskan seperti ini. Lalu yang di dalamnya minus YP. YP itu apa tadi? YP adalah ini. Minus B kuadrat min 4AC per 4A. Dibagi dengan A. Jadi nanti bawahnya ini ada 4A kuadrat. Terus di akar nanti 4A kuadrat keluar jadi 2A. Makanya jadi begini. Tapi B kuadrat min 4AC nggak bisa keluar di akar ya. Jadi itu sebut saja diskriminan, berarti min B plus minus akar diskriminan per 2A. Perhatikan bentuk ini adalah bentuk rumus ABC ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Jadi kita bisa dapatkan ini juga ya. Kita bisa nurunin rumus ini juga dari bentuk format yang sudah kita kerjakan ya. Dari bentuk yang ini juga ya, kita bisa menyelesaikan soal-soal persamaan kuadrat dengan simple. Yang penting teman-teman bisa tahu bagaimana mencari XS-nya dan mencari YP-nya. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa contoh lagi. Kali ini kita fokus kembali kepada persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat adalah fungsi kuadrat yang dimana Y-nya ini saya jadikan 0. Atau fungsi kuadrat yang memotong atau bisa juga menyinggung sumbu X di satu titik atau memotong sumbu X di dua titik. Dengan demikian ketika Y-nya sama dengan 0, sekarang bentuknya bukan lagi fungsi kuadrat tapi persamaan kuadrat. Nah, bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian atau pemfaktoran. X dikurang X1 dikali dengan X kurang X2. Kalau saya bisa ubah ke sini, maka saya bisa dapatkan hasilnya ya, karena ini bentuknya perkalian, maka X kurang X1 yang sama dengan 0, atau bisa juga X kurang X2 sama dengan 0. Dengan demikian dapat nih, X-nya adalah X1, X-nya adalah X2. Jadi kalau saya bisa ubah ini ke bentuk ini, maka saya bisa dapatkan nilai X, X1 ya, nilai X yang lain, X2, yang kalau saya substitusikan ke dalam, akan memenuhi persamaan ini. Atau saya dapatkan X1 dan X2 adalah titik potong fungsi kuadrat Y sama AX kuadrat plus B plus C dengan sumbu X.
Oke. Nah, untuk bisa dapat X1 dan X2-nya, kita akan coba samakan dengan bentuk di atas. Kalikan masuk dulu. X kalikan X kalikan min X2, min X1 kalikan X, min X1 kalikan min X2. Dapatnya seperti ini. Perhatikan ada yang sama, ada X, saya faktorkan keluar X-nya. Min 1-nya saya juga faktorkan keluar di sini. Menjadi bentuknya seperti ini. Kalau kita samakan bentuk ini, perhatikan ini koefisiennya sudah 1, ini koefisiennya 1, saya mau samakan ini dengan ini. Dengan demikian, min X1 dalam kurung ya, min dalam kurung X1 tambah X2, itu akan sama dengan ini. Jadi ini sama dengan ini. B per A. Kalikan min 1, kalikan min 1, berarti X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Lalu juga, perhatikan yang ini, X1 ke X2, itu sama dengan C per A kan? Nih. Dengan demikian ya, saya bisa dapat jumlah daripada solusinya, X1 tambah X2 adalah min B per A, perkalian daripada kedua solusinya adalah C per A. Oke, contoh ya, kita masuk ke contoh. Untuk metode pemfaktoran ya. X kuadrat kurang X min 12 sama dengan 0. Nah, pertama-tama ya, X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Ya. Nah, perhatikan bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan 1. Nah, 1 ini ya, itu didapat di mana? Kan min B per A. B-nya min 1 nih. Koefisien X-nya min 1. Jadi minus min 1 per A-nya koefisien X kuadrat 1. Jadi min 1 per 1, ya 1. Lalu X1 kali X2, berdasarkan yang tadi kita dapatkan C per A, C-nya adalah min 12, A-nya adalah 1. Berarti min 12 per 1, min 12. Dengan demikian, kita bisa coba tebak-tebak ya. Bagaimana kita cari dua angka yang kalau dijumlah 1, tapi yang kalau kita kalikan harus min 12. Nah, mungkin bisa ketemu dengan cara mencoba, yaitu 4 dengan min 3. Di sini saya sudah dapat ya. 4 ditambah min 3 itu 1. 4 dikali min 3 min 12. Jadi ini memang agak manual, coba-coba ya angka yang kalau dijumlah 1, yang kalau dikalikan min 12. Ini jawabannya langsung. Tapi juga kita ingat ya bahwa di dalam contoh yang dulu, kalau teman-teman masih ingat ya, misalnya seperti ini ya. Jadi ada X kuadrat dikurang X kurang 6 sama dengan 0. Perhatikan bahwa ketika saya ingin mencari solusinya dengan cara memfaktorkan, saya ingin cari dua angka yang kalau dijumlah min 1. Nah, beda dengan tadi kan. Kalau tadi saya ingin mencari dua angka yang kalau dijumlah minus min 1 ini. Jadi yang di tengahnya itu dikali dengan minus dulu. Jadi 1. Kalau ini enggak, yang saya ingin jumlahkan, ya langsung ambil koefisien ini, langsung min 1. Sedangkan perkalian tetap sama ya. Ini perkaliannya adalah min 12 per 1. Ini perkaliannya, dua angkanya kalau dikali itu adalah min 6 per 1, min 6. Yang beda cuma di sini nih. Di jumlah ini adalah min 1. Kalau yang ini, ketika dijumlah, tengahnya itu dikalikan minus dulu, jadi baru 1. Nah, berarti dijumlah harus sama dengan 1. Mengapa berbeda? Karena ini saya bukan cari X1, X2-nya. Saya sedang ingin mengubah ke bentuk ini. Ya, ambil contoh. Apa sih yang dijumlah sama dengan min 1? Apa sih yang dikali kalau min 6? Nah, dengan cara manual ya bisa min 6 dengan 1, bisa 6 dengan min 1 ya, bisa min 2 dengan 3, bisa misalkan 2 dengan min 3. Yang mana? Ternyata yang jumlahnya min 1 adalah ini. Min 3 dan 2. Dengan demikian ini X ya, min 3 dikali dengan X tambah 2. Jadi angka ini ya, angka ini itu adalah angka apa? Ini bukan X1-nya. Ya, min 3 itu bukan X1-nya. Ini adalah angka yang kita masukkan ke dalam bentuk ini. Ke dalam bentuk perkaliannya dulu. Masih dalam bentuk pemfaktoran. Baru dari sini, X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. X plus 2 sama dengan 0, X sama min 2. Kebeda dengan yang ini, ya. Begitu saya dapat dua angkanya, langsung betul-betul ini adalah X1 dan X2-nya. Ya, jadi perhatikan bedanya ya. Bedanya adalah di sini langsung dapat jawabannya X1 dan X2-nya. Kalau ini saya dapat dua angka, ini belum jawabannya. Masih kita ubah ke bentuk ini dulu ya. Baru kemudian X sama dengan 3, X sama dengan min 2. Oke. Nah, sekarang kita coba contoh yang kedua. Bagaimana kalau ada kasus 2X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Nah, X1 tambah X2 min B per A. Yaitu apa? Min 4 per 2. Yaitu min 2. Lalu X1 kali X2 yaitu C per A 2 per 2, 1. Tapi teman-teman juga bisa ubah dulu ini ke sini.
untuk mempermudah gitu ya. Karena kalau ubah ke sini, nanti nggak usah terlalu pusing dengan ada B per A-nya. Ambil contoh, ini saya kalikan setengah, kalikan setengah, kalikan setengah, sama dengan 0 kalikan setengah. Jadi bentuknya sekarang koefisien X kuadratnya sudah 1, maka X1 tambah X2 sama dengan minus angka di tengahnya langsung, min 2. Ya sebenarnya sama juga sih, min 2 per 1. Tapi kan karena ini sudah 1, tapi enak sekali, maka langsung aja min angka di tengah, min 2. Jadi lebih mudah saja gitu ya secara prosedural gitu ya. X1 kali X2 langsung ambil angka di sini, C-nya 1 gitu ya. Sebenarnya 1 per 1 sebenarnya, tapi karena ini 1, berarti ya nggak usah kita pikirkan, yang penting ambil ini saja langsung. Jadi kita bisa dengan cara cepat, ini kita ubah ke dalam koefisien X kuadratnya 1, lalu kemudian X1 tambah X2 tinggal langsung lihat angka tengahnya di minus, X1 kali X2 langsung ambil angka di konstanta ini langsung. Ya, apa saja angka yang kalau dijumlah min 2, tapi kalau yang dikalikan itu 1. Ya min 1 sama min 1. Min 1 kalau dijumlah min 2. Min 1 kali min 1, 1. Oke, kita sudah ketemu jawabannya. Ini adalah cara pemfaktoran ya. Sekarang kita coba lihat contoh yang lain lagi ya, di mana ada misalnya ada X kuadrat dikurang 3X tambah 5 sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, X1 tambah X2 ya, itu adalah angka ini tengah ini koefisien dari X dikali min 1 jadi 3. Lalu X1 kali X2 itu sama dengan angka yang di kanan. Kenapa? Karena ini koefisien X kuadrat itu sudah 1. Jadi lebih simpel, lebih cepat pakai ini kan. Tapi ada yang membuat kita mengalami kesulitan. Kenapa? Dua angka dijumlah 3. Dua angka ini dikali 5. Nah ini kayaknya kita nggak kepikiran untuk mencari angkanya. Karena bisa saja X1 dan X2-nya itu bilangan irasional. Atau bisa saja X1 dan X2-nya bahkan bisa imajiner. Nah untuk mencarinya, kita coba memanipulasi bentuknya ya. Jadi ada dua angka ini, coba 3-nya ini saya bagi ke sini, 3-nya ini saya bagi ke sini. Yang penting jumlahnya 3. Paling gampang ya 3 bagi 2 ya. Jadi 3 per 2, 3 per 2. Tetapi kan X1 belum pasti 3 per 2. X2 belum pasti 3 per 2. Bisa saja ini lebih besar dari 3 per 2. Ini lebih kecil dari 3 per 2. Tetapi jumlahnya tetap 3 gitu. Yang kalau kita kalikan bahkan hasil harus 5. Nah maka kita misalkan 3-nya saya ke sini 3 per 2. 3-nya saya ke sini 3 per 2. Tetapi 3 per 2 di sini saya tambahkan dengan suatu angka yaitu U. Lalu yang di sebelah kiri sebelah kanan, X2-nya, itu tetap ada 3 per 2-nya, saya kurangin dengan U. Jadi kalau ini tambah ini, 3 per 2 tambah 3 per 2 tambah U dikurang U, ya adalah 3. Ya. Nah, mengapa saya ubah ke bentuk ini? Karena menariknya adalah, kalau ini adalah 3 per 2 tambah U, ini 3 per 2 dikurang U, kalau kita kalikan, itu bentuknya mudah untuk diselesaikan. A tambah B, ya, dikali dengan X2-nya A kurang B. Jadi A kuadrat kurang B kuadrat. Menjadi apa? 3 per 2 kuadrat dikurang U kuadrat. Harus sama dengan 5. Nah, bentuk ini kan jadi gampang kita selesaikan. Ya. Maka U kuadrat sama dengan 9 per 4 dikurang 5. Samakan penyebutnya, ini jadi 20 per 4. 9 dikurang 20, min 11. Perhatikan U sama dengan akar dari ini kan. Akar dari min 11 lalu dibagi dengan akar 4. Jadi akar 4 itu kan 2 ya. Jadi setengahnya keluar. Akar 11 ada akar min 1. Akar min 11 kan samanya akar 11 kali akar min 1. Akar min 1 itu I ya. Ini bilang imajiner. Jadi U-nya adalah setengah akar 11 I. Dengan demikian kita kembali ke atas. Ini tadi apa? X1. X1 adalah 3 per 2 ditambah U, di mana U-nya adalah ini. Sehingga kita dapat ya, maka X1 adalah 3 per 2 tambah setengah akar 11 kalikan I. X2-nya adalah ini 3 per 2 dikurang U-nya adalah ini setengah akar 11 dikalikan I, di mana I itu adalah akar min 1. Imajiner ya. Jadi kita bisa mencari dengan cara pemfaktoran asalkan kita memanipulasi bentuknya dengan cara seperti ini. Teman-teman kalau lihat ya, kalau saya menggunakan bentuk yang umum, misalkan X kuadrat tambah PX plus Q sama dengan 0 ya. Nah, ini kan harusnya ada AX kuadrat plus BX plus C, tapi saya bagi A, anggaplah bentuknya sudah seperti ini, supaya kita gampang ya. Nah, X1 apa? X1-nya sekarang adalah tengahnya ini, saya kalikan setengah. Ingat tadi ya, 3-nya ini saya bagi ke sini 3 per 2, 3 ini bagi ke sini 3 per 2. Berarti harus dikali setengah kan? Berarti ini P-nya itu dikasih minus. Ingat tadi, ini min 3, jadi 3, berarti dikasih minus. P dikasih minus dulu jadi min P tapi dikalikan setengah ke X1 ya. Terus nanti yang min P per 2 juga dikasih ke X2.
Tapi ingat, X1-nya kan belum tentu ini adalah min P per 2. X2 belum tentu min P per 2. Bisa saja ini lebih besar dari min P per 2. Berarti tambahkan U. Yang X2 min P per 2 dikurangin U. Dimana kalau kita jumlahkan, X1 tambah X2 harus sama dengan min P. Ya. Nah, lalu kita kalikan ini dengan ini. X1 kali X2. Perhatikan ini adalah bentuk kuadrat kan. Ini kuadrat. Ya, lalu ini kurang U kuadrat. Karena A tambah B dikali A kurang B adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Sama dengan Q. Maka U sama dengan, ya, ini P kuadrat per 4 dikurang dengan Q di akar. Itu adalah U-nya. Dengan demikian, kalau U-nya ini saya masukkan ke sini, maka dapat X1-nya. U-nya ini saya masukkan ke X sini, ya, maka saya dapat X2-nya. Perhatikan cara ini, ya, ini cara yang menarik ya. Ini pernah dan sangat dipopulerkan oleh seorang yang bernama Poisson Law ya. Ini adalah profesor dari Carnegie Mellon University di Amerika, profesor matematik. Beliau mengambil di S1-nya itu dari Caltech ya, kemudian lanjut ke Cambridge, lalu masuk ke Princeton untuk mengambil program doktoralnya ya. Juga membuat satu platform pembelajaran matematik yang menarik, yang membuat kita lebih personal di dalam kita melakukan pendekatan matematik dan sangat kreatif sekali ya. Nah, di dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, menyatakan atau mempopulerkan cara ini, makanya disebut metode Poisson Law. Dan metode ini sangat, kalau kita lihat sangat ringkas ya, dan sangat mudah. Jadi apa yang tidak kita kepikiran, angka-angka apa saja yang kalau dijumlah itu adalah suatu angka yang kalau kita kalikan angka yang lain ya. Maka dengan metode ini ya sangat ringkas kita bisa dapat. Bahkan ini aljabar yang sangat sederhana. Saya masuk langsung kepada contohnya ya. Jadi ketika ada soal X kuadrat kurang 4X plus 1 sama dengan 0 ya, maka X1-nya, nah yang di tengahnya ini kalikan dengan min setengah. Min setengah kali min 4, ya itu 2. Plus U, ya plus U, itu X1-nya. X2 sama min setengah kalikan min 4, 2 ya, min U. Perhatikan 2 tambah U, kalau kita jumlahkan dengan 2 kurang U, X1 tambah X2, itu adalah apa? Itu adalah 4 ya. Di mana 4-nya itu adalah minus dari yang di tengah ini. Seperti yang sudah kita bahas tadi kan, X1 tambah X2 adalah minus dari si koefisien yang di tengah ini. X1 tambah X3 adalah minus dari min 3. Maka jumlah ini adalah minus dari ini, yaitu 4 kan? Karena 2 tambah 2 ya. Karena tambah U kurang U ini kan habis. Lalu sesudah bentuknya seperti ini, 2 tambah U, 2 kurang U, kita kalikan X1 kali X2. Jadi seperti ini. 2 kuadrat kurang U kuadrat sama dengan, ingat perkalian ini harus sama dengan angka konstanta ini, 1. Jadi 2 kuadrat atau 4 dikurang U kuadrat sama dengan 1, U kuadrat sama dengan 3. Maka U sama dengan akar 3. Masukkan kembali ke sini. Jadi ini adalah 2 tambah akar 3, yang di bawah adalah 2 dikurang akar 3. Maka solusinya untuk persamaan kuadrat X kuadrat kurang 4X plus 1 sama dengan 0, X-nya harus 2 plus akar 3, yang satunya lagi adalah 2 dikurang akar 3. Jadi metode ini sangat ringkas ya untuk mencari pemfaktoran, khususnya untuk angka-angka yang kita tidak kepikiran. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai fungsi kuadrat, lalu secara spesifik kita masuk kepada persamaan kuadrat ya, supaya kita bisa mereview hal-hal yang penting. Silakan teman-teman bandingkan dengan video saya di Bengkel Mafia. Salam semangat!